It's like a Polaroid love 사랑 촌스러운 그 감정 근데 내 가슴이 뛰어 왜 이래 난 왜 사랑에 목매는 건지 어차피 뻔한 감정이잖아. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada wanita. Sistem reproduksi pada wanita itu yaitu sistem biologis yang terdiri dari organ dan jaringan yang digunakan untuk berkembang biak pada wanita. Nah, di sistem reproduksi wanita ini dibagi menjadi beberapa bagian. Dan yang pertama kita akan bahas ini adalah tentang genitalia. Dan di genitalia ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada genitalia eksternal dan ada juga genitalia internal. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang genitalia eksternal. Genitalia eksternal adalah alat kelamin yang tampak di luar. Genitalia eksternal terdiri dari apa aja sih? Jadi di sini ada mun pubis. Mun pubis ini tempat tumbuhnya bulu-bulu halus. Terus ada klitoris, ada labia mayora dan labia minora, terus ada uretra, ada vagina, ada selaput darah atau himen, ada perineum, terus ada anus. Di genitalia eksternal ini terdapat juga dua kelenjar, yaitu kelenjar Bartholin dan kelenjar Skene. Kelenjar Bartholin terletak di sisi-sisi vagina. Fungsi kelenjar Bartholin ini untuk melumasi vagina. Lalu ada kelenjar Skene. Kelenjar Skene dia berada di sampingnya uretra. Fungsinya juga sama, yaitu menghasilkan selaput Landry. Kita akan membahas tentang genitalia internal. Genitalia internal adalah alat kelamin yang tidak tampak dari luar. Artinya dia berada di dalam. Genitalia terdiri dari ada uterus. Uterus ini bisa juga disebut dengan rahim. Di sini tempat disimpannya sel telur yang sudah dibuahi hingga menjadi janin atau siap untuk dilahirkan. Terus di sini ada ovarium. Ovarium ini tempat terbentuknya sel telur dan hormon seksual pada wanita seperti hormon estrogen dan progesteron. Terus selanjutnya ada tuba fallopi. Dari tuba fallopi ini sebagai jalur sel telur yang dari ovarium menuju ke uterus. Saat terjadinya ovulasi dan di ovarium ini juga terjadi pertemuan antara sel telur dan sel sperma. Terus selanjutnya ada serviks. Serviks ini tempat terbentuknya serabut rendah dan fungsinya juga untuk membantu sperma masuk melalui vagina. Terus di sini yang terakhir ada vagina. Jadi lanjut di sini kita akan membahas tentang tulang panggul atau penis. Tulang panggul ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu pelvis major dan pelvis minor. Pelvis major ini terdapat di atas linea terminalis yang berfungsi menopang abdomen, sedangkan pelvis minor itu terdapat di bawah linea terminalis yang berfungsi untuk menopang organ
organ reproduksi. Tulang-tulang panggul ini dibagi menjadi 4 bagian. Ada 2 bagian tulang coxae, ada 1 tulang sacrum, dan di bawah ini ada coccygeus. Pada bagian tulang coxae, ilium, os ischium, os pubis. Ini terdapat tulang berlubang yang disebut dengan crista iliaca. Crista iliaca ini ada beberapa bagian. Ada spina iliaca anterior superior, spina iliaca anterior inferior. Terus yang menonjol di belakang ini ada spina iliaca posterior superior, terus di bawah ini spina iliaca posterior inferior. Terus di sini ada os ischium. Os ischium ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Ada os ramus superior dan ramus inferior. Terus di sini ada foramen yang berat ini ada os foramen abdominum. Terus di sini ada os pubis. Os pubis ini dibagi menjadi beberapa bagian. Ada superior osis pubis, terus ada ramus inferior osis pubis. Terus yang segitiga ini disebut arcus pubis, os arcus pubis. Terus lanjut di sini ada os coxae. Os coxae ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu di sini disebut os promotorium. Terus yang berlubang-lubang ini os foramina sacrali anterior. Selanjutnya ada ini os coccygeus. Ini terdiri dari 3 sampai 5 ruas tulang. Dari mana deh tadi tuh? Ayo ulang dari awal. Selanjutnya kita akan membahas tentang artikulasi yang ada pada anatomi panggul. Nah, yang pertama ini di sini artikulasi sacrum iliaca yang menghubungkan antara os ilium dan os sacrum. Dan pada bagian bawah ini itu dinamakan artikulasio sacrum coccygeus yang menghubungkan antara os sacrum dengan os coccygeus. Dan di sini artikulasi simplicis pubis yang menghubungkan antara pubis kanan dan pubis kiri. Di sini kita akan membahas ligamen. Jadi di sini ada ligamentum iliumballe. Kita akan membahas tentang ligamen. Yang pertama ada ligamen lumballe. Terus di sini ada ligamentum sacrum spinarum. Terus ada ligamentum sacrum iliaca. Jadi lanjut kita akan membahas tentang otot. Ada musculus sphincter ani sternum, terus ada musculus bulbocavernosus, terus ada musculus perineata transversus superficialis, terus ada musculus gluteus maximum, terus ada musculus levator ani, terus ada musculus gracialis. Selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk-bentuk panggul. Di sini ada panggul gonokoid berbentuk seperti lingkaran, cenderung membulat, tumpul, tidak menonjol. 41% wanita memiliki bentuk panggul seperti ini. Terus ada android, menyerupai segitiga atau hati. Umumnya bentuk panggul ini ditemukan pada panggul pria. Terus ada anthropoid, bentuk yang memanjang dan lebih luas daripada panggul android. Terus ada platypeloid, bentuk ini memiliki rongga panggul berbentuk oval tetapi pipih atau melebar ke samping. Sekitar 5% wanita memiliki panggul seperti ini. Oke, lanjut. Di sini kita akan membahas tentang pengukuran lingkar panggul. Dimulai dari distansia spinarum, mulai dari spina iliaca anterior superior destra ke spina iliaca anterior superior sinistra. Normalnya 23 sampai 26 cm. Terus lanjut
distansia cristarum dari crista iliaca destra ke crista iliaca sinistra normalnya 26 sampai 29 cm. Konjugata eksternal mulai dari tepi simfisis pubis ke lumbal kelima normalnya 18 sampai 20 cm. Terus yang terakhir pengukuran lingkar panggul menggunakan Medline. Terus yang terakhir pengukuran lingkar panggul menggunakan Medline dimulai dari tepi atas simfisis pubis ke spina iliaca anterior superior ke lumbal kelima ke spina iliaca anterior superior sinistra dan kembali lagi ke tepi atas simfisis pubis.